北天，好吧。北天，我们该孰对孰错？令郎。 Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat, sehat jiwa raga. Bertemu kembali bersama Lengkop Mupi di pembahasan alur cerita Donghua Alchemist Supreme atau Dandao Jijun episode ke-50. Seperti biasa buat kalian yang belum subrek, bantu tolong subrek dulu dan nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan lagi update terbaru dari channel Lengkop Mupi. Playlist untuk Donghua ini juga sudah tersedia. Jadi jika kalian masih bingung belum menonton episode sebelumnya, silahkan dibuka saja playlistnya. Dan jika ada notifikasi melayang-layang di layar kaca Anda, harap buka dengan rasa hati ikhlas. Kalau sudah seperti itu, tak perlu malas-malas, langsung saja kita digas. Pada kesempatan hari ini kelihatan masih di mana ya geng, yaitu di pavilion Istana Qin. Kelihatan Su Beitian masih dianggap salah oleh seorang penatua alias Patriark Qin. Kelihatan si nona cantik Xianlu dan si tunangan Muransi membantu kepada MC kita Su Beitian bahwasannya MC kita Su Beitian tidak bersalah. Kelihatan saja sang anak muda Qian Tianyun ia kekeh tetap geram pisan kepada MC kita Su Beitian. Dan sama aja dengan si Patriark Istana Qin, ia pun tetap geram dikarenakan Su Beitian telah berani semena-mena. Lalu menurut si nona Xianlian atau sang kakak dari MC kita Su Beitian, kelihatan ia merasakan khawatir apa yang harus mereka berdua lakukan. Lalu mendengar kata-kata dari Qing Lian, sontak si nona cantik Muransi mengadu langsung kepada Paman Qin atau Patriark Qin bahwasannya semua itu terjadi karena dia jadi pantas untuk menghukum kepada diri dia saja. 北天，那就别怪我不可。你觉得这事儿孰对孰错？ Namun tetap saja kelihatan Qian Tianyun tetap mengadu dan bawel kepada MC kita Su Beitian bahwasanya Su Beitian masih tetap salah pisan. Hingga Su Beitian pun pada akhirnya geram dan ia pun maju ke depan si nona Muransi dan juga si nona Xianlu. Kelihatan Patriark Qin melihat Su Beitian maju, ia pun langsung mengeluarkan energi spiritualnya dan ingin langsung menyerangkan kepada MC kita Su Beitian. Namun sontak tingkah dari Patriark Qin yang akan menyerang kepada MC kita Su Beitian tiba-tiba berhenti begitu saja dikarenakan si Tuan Zhou Jinrong datang menghampiri kepada mereka semua. Dan sang Patriark Qin menanyakan kepada Zhou Jinrong siapakah yang benar dan siapakah yang salah terhadap pergetrengan antara Qian Tianyun dan MC kita Su Beitian. Namun menurut Zhou Jinrong, putra dari Patriark Qin sudah keterlaluan pisan dan mendengar kata-kata itu pun sontak Qian Tianyun merasa geram dan langsung menunjuk kepada Zhou Jinrong. Namun si Zhou Jinrong kelihatan memberhentikan tangan Qian Tianyun dikarenakan merasa geram pisan. Dan si nona Xianlu akhirnya maju dan membenarkan bahwasannya Su Beitian benar-benar tidak bersalah. Namun tetap saja menurut si Patriark Istana Qin, Su Beitian harus tetap mengakui kesalahannya ya geng. Dan menurut Su Beitian pada kesempatan hari ini ia tidak mungkin akan meminta maaf kepada Patriark Qin. Lalu kembali kepada Su Beitian menantang Qian Tianyun apakah dia berani bertadung dengan seorang pria yang begitu baik ini. Kelihatan Qian Tianyun maju ya geng dikarenakan mendengar kata-kata dari Su Beitian yang begitu lancang. Tiba-tiba si Molly kelihatan melihat ada getrengan di tempat itu. Ia sontak ia pun langsung maju dan langsung memeluk kepada MC kita Su Beitian. Pokoknya banyak sekali ya geng cewek-cewek cantik yang resep-resep ya geng kepada Su Beitian. Resep ya geng ka cewekna Su Beitian mah. Pokoknya geng Su Beitian dikagumi oleh wanita-wanita cantik. Dan kelihatan si Molly menganggap Su Beitian adalah gurunya. Namun tetap saja Su Beitian tidak mau dipanggil seorang guru ya geng dikarenakan Su Beitian adalah orang biasa-biasa aja. Lalu di sisi lain di saat mereka berdua yaitu Molly dan Su Beitian berbicara, kelihatan Patriark Qin ia kembali maju dan bahwasannya sedikit tidak percaya bahwasannya Molly apakah tidak berbohong kepada dirinya. Kelihatan si Molly langsung berbicara di depan semua orang termasuk sang Patriark Qin
bahwasannya jika Master Chin tidak percaya, dia langsung membuktikan perkataan-perkataan sebelumnya ya geng, bahwasannya Subaitian adalah tuan muda berperingkat yang begitu menakjubkan, dan bahwasannya pula Subaitian adalah alkemis bintang 3. Sehingga Patriark Chin pun merasakan kegeraman kalau misalkan Subaitian dia adalah alkemis bintang 3. Maka untuk masalah hari ini, menurut Patriark Chin dia akan selesaikan sampai di sini saja. Namun kelihatan Subaitian, ia pun geram terhadap Qian Tianyun. Ia pun langsung membawa Qian Tianyun dengan energi spiritual kuning. Lalu lagi-lagi sang Patriark Chin geram terhadap Subaitian karena telah berani semena-mena terhadap anaknya. Tiba-tiba datanglah seorang ketua yang bernama Hao Qin yang memberhentikan tingkah semua orang yang akan saling menyerang satu sama lain. Dan semua orang juga tidak menyangka bahwasannya Hao Qin mendekati kepada Subaitian. Dan Hao Qin berbicara kepada Lu San atau si Patriark Istana Qin bahwasannya tingkah dia hari ini telah mengecewakan banget. Hingga pada akhirnya si kakek tua Hao Qin meminta maaf kepada MC kita Subaitian, dan agar Subaitian bisa memaafkan tingkah semua orang yang ada di Istana Qin, yang tentunya memaafkan orang yang bersalah. Dan jika Subaitian memaafkan, maka keluarga Qin akan bersedia menyetujui segala persyaratan yang diinginkan oleh Subaitian. Lalu kelihatan si nona cantik Xianlu memerintah kepada Subaitian agar mengampuni sang kakak Qian Tianyun dikarenakan dia adalah orang baik sepertinya. 今日姑且上，看效果如何？ 谢谢。 Lalu Subaitian pun demi si nona Xianlu yang begitu cantik, dia akan mengampuni Qian Tianyun. Akhirnya Qian Tianyun dilepaskan dari cengkraman MC kita Subaitian. Sembari kelihatan Subaitian memberikan pil kepada si nona Xianlu sebagai hadiah hari ulang tahun si nona Xianlu dari diri Subaitian. Kelihatan si nona Xianlu langsung berterima kasih dan langsung memakan pil yang diberikan Subaitian, karena Subaitian langsung memerintah kepada si nona Xianlu untuk memakan pil itu. Kelihatan esensi dari pil itu membuat semua orang terngiang-ngiang dikarenakan pil ini merupakan pil terobosan terbaru, dan pil itu berhasil menerobos melawan langit. Dan benar-benar baik ya geng sang MC kita Subaitian terhadap cewek cantik mah. Kelihatan dengan seketika si nona Xianlu berhasil menerobos ke ranah Grand Martial Master bintang kedua. Oleh karena itu si nona Xianlu gembira sangat dan memberikan rasa terima kasih yang begitu dalam terhadap diri Subaitian atau kepada Subaitian ya geng. Namun kelihatan Subaitian pun ia ingin berpamitan kepada senior yang ada di dekatnya, yaitu senior yang pertama dia ingin pamit kepada senior Zhao Jinrong, dikarenakan Zhao Jinrong telah berkata bijak kepada Subaitian. Lalu kelihatan Subaitian dan Sina Qinglian akhirnya ia ingin pergi meninggalkan istana kota Qin serta meninggalkan semua orang yang ada di tempat itu. Dan di sisi lain pula, kelihatan si nona Muransi langsung berpamitan kepada si nona Xianlu, serta beralasan bahwasannya Muransi sedikit enak badan. 赵师兄，刚刚多谢你这。好。我有些不舒服。 Dan ia pun ingin pergi membersamai kakak Qinglian dan juga MC kita Subaitian. 自己说的话。北天， 一时凑不齐。 Kelihatan pada kesempatan hari ini sang pemeran utama kita Subaitian yang masih diaping terus oleh dua orang wanita cantik, yaitu si nona Qinglian dan si nona tunangan Subaitian yaitu si nona Muransi. Kelihatan mereka berdua terus berjalan-jalan di sebuah pasar dekat pavilion istana Qin. Namun sontak kelihatan Subaitian dikejutkan dengan kedatangan si nona cantik lagi, yaitu si nona Molly. Kelihatan pula Subaitian ia langsung menanyakan kepada si nona Molly bahwasannya ada kabar apa dia datang menghampiri kepada Subaitian. Namun kelihatan ucap si nona Molly cantik itu ia diperintahkan oleh seorang guru Master Luo Peng untuk mencari di manakah MC kita Subaitian berada. Lalu Subaitian pun siap akan menemui Master Luo Peng sore nanti. Kelihatan pada kesempatan hari ini Subaitian meminta izin dulu kepada sang kakak Qinglian dan juga si Molly untuk diam terlebih dahulu di tempat itu dan harus menunggu terhadap dirinya, dikarenakan Subaitian ada kepentingan yang harus diuruskan dan diceritakan bersama si nona Muransi. 你怎么也出来了？
Lalu kelihatan nih mereka berdua langsung pergi ke belakang dinding pasar itu. Kelihatan Subaitian langsung berbisik-bisik tetangga bersama si Nona Muransi yang begitu cantik dan manis. Kelihatan si Nona cantik Muransi menanyakan langsung kepada MC kita, babang tampan kita yaitu Subaitian atau sang pemeran utama kita Subaitian ya geng. Menanyakan apakah yang akan dibicarakan kepada si Nona Muransi. Kelihatan Subaitian langsung menjelaskan kepada si Nona cantik Muransi bahwasannya jangan harap dia dimanfaatkan lagi oleh si Muransi. Dan hari ini merupakan hari terakhir untuk memanfaatkan terhadap Subaitian, ucap Subaitian kepada si Nona Muransi. Dan jikalau suatu saat nanti si Nona Muransi memanfaatkan kepada diri Subaitian, maka jangan salahkan Subaitian jika Subaitian bertingkah kejam kepada si Nona Muransi yang begitu cantik ini. Kelihatan si Nona Muransi meminta maaf langsung kepada Subaitian bahwasannya dia memang salah dan suatu saat nanti dia tidak akan melakukan kesalahan tersebut. 你想和我说？ 话。 Lalu Subaitian bercerita kepada si Nona cantik Muransi bahwasannya si Nona Muransi mengerti apa yang si AA Subaitian katakan. Hingga pada akhirnya si AA Subaitian meninggalkan si teteh cantik Nona Muransi. Dan kelihatan Subaitian pun mengajak si teteh Muransi untuk segera pergi aja. Dan akhirnya mereka berdua pun pergi kembali menemui kepada si kakak Singlian dan si Nona Molly. Lalu pada akhirnya kelihatan mereka berempat langsung nyanios ngobrol-ngobrol seputar masalah-masalah. Namun si AA Subaitian yang tampan dia malahan langsung pergi untuk menuju kediaman Master Luopeng. Dan tentunya tempat tersebut berada di Asosiasi Alkemis. Singkatnya cerita, Subaitian sampailah di kediaman si Master tua Master Luopeng. Kelihatan Subaitian langsung disambut manis oleh si Tuan Master Luopeng. Lalu sang Master Luopeng mengajak untuk melihat-lihat harta karun yang ada di tempat itu. Dan semua harta karun menurut Master Luopeng akan langsung diberikan kepada MC kita Subaitian. 为兄等你。对了，我 Dan si Subaitian mengatakan bahwasannya ia telah mendengar informasi bahwasannya keluarga Han dan keluarga Cian telah berhutang kepada Master Luopeng yaitu 80 juta koin emas. Dan benar saja menurut Master Luopeng dia pun akan berencana untuk pergi ke kediaman keluarga Han dalam beberapa hari ke depan untuk menagih hutang piutang. Kelihatan mereka berdua terus ngobrol-ngobrol di tempat tersebut dan si Subaitian mengajak langsung kepada Master Luopeng mengapa tidak malam ini saja untuk pergi ke keluarga Han guna untuk menagih hutang. Sehingga sang Master Luopeng sedikit ngahuleng ya geng mendengar kata-kata dari Subaitian karena keluargaan juga punya hutang terhadap Subaitian. Lalu si tampan Subaitian sedikit berbicara bahwasannya dia telah berjanji akan memberikan pelajaran kepada patriark keluarga Han dalam waktu kurun 10 hari. Dan menurut Subaitian, malam ini adalah malam yang begitu menyenangkan baginya dan saat yang tepat untuk berbalas dendam kepada patriark keluarga Han. 10日内教训韩家家后人。好。 Master Luopeng memuji-muji kehebatan sang MC kita atau sang pemeran utama kita atau sang tampan kita Subaitian. Bahwasannya dia adalah orang yang jenius dan luar biasa. Kelihatan singkatnya cerita pada kesempatan hari ini di kediaman keluarga Han yang ditutupi oleh angan-angan kekuatan spiritual yang begitu kuat. Kelihatan sang Master Luopeng dan juga MC kita Subaitian noong ya geng dari atas genteng. Dan si Master Luopeng dan juga sang MC kita atau si Subaitian kelihatan melihat formasi spiritual yang bermutu tinggi. Dan Subaitian tidaklah takut terhadap formasi itu menurutnya. Dikarenakan Subaitian mah orang yang paling jago, orang yang paling keren, orang yang paling kuat. Subaitian pun kelihatan menggunakan topeng serigala yang menyeramkan ya geng. Dan tentunya untuk menyamar kepada seluruh orang yang ada di keluarga Han. Kelihatan di dalam istana kuil keluarga Han, kelihatan sang Master Luopeng sudah masuk ya geng, guna untuk menagih hutang piutang terhadap dirinya. Namun kelihatan orang-orang dari keluarga Han pada kesempatan hari ini belum bisa membayar hutang terhadap Master Luopeng. Dan kelihatan pula para senior istana Han, ia ingin meminta waktu beberapa hari lagi untuk membayar hutang. Tiba-tiba Subaitian datanglah dan langsung menyegal seluruh orang-orang dari keluarga Han. Kelihatan pula Subaitian langsung mengacak-ngacak seluruh anggota keluarga Han yang ada di dekat-dekatnya.
Lalu kelihatan Su Beitian langsung mengacak-acak seluruh orang-orang yang bersangkut paut dengan keluarga Han. Kelihatan Su Beitian bertemu dengan salah seorang anak muda yang pastinya anak muda itu masih dari keluarga istana Han. Dan ia langsung menjegal ya geng kepada si anak muda itu, hingga si anak muda itu memberitahukan bahwasannya dikarenakan ia terus dijegal oleh kekuatan spiritual milik Su Beitian, dia pun memberikan informasi kepada Su Beitian yang menyiksa terhadap dirinya dikarenakan ia takut meninggal atau wafat oleh Su Beitian. Dan tentunya Su Beitian pada kesempatan hari ini yang menyamar ya geng menjadi seorang yang lebih kuat lagi. Lalu si pemuda tersebut pada akhirnya ia menunjukkan jalan kepada rumah harta karun keluarga Han yang berada di belakang. Singkatnya cerita, Su Beitian dan juga Master Luo Peng langsung pergi membawa satu anak muda sebagai petunjuk arah. Akhirnya ia pun masuk ke dalam rumah harta karun ya geng keluarga Han. Dan Su Beitian tentunya ditemani dengan si anak muda yang telah memberikan penjelasan kepada Su Beitian terhadap rumah harta karun istana Han. Jadi nyawa si anak muda pastinya akan selamat, tentunya tidak wafat ya geng. Kelihatan pada kesempatan hari ini Su Beitian langsung mengeluarkan naga dari kekuatan Slinger, sehingga naga itu langsung menyerang kepada si tuan anak muda keluarga Han. Kelihatan Su Beitian memerintah langsung kepada Slinger untuk kembali bisa memakan semua harta karun yang ada di tempat itu. Kelihatan ia pun atau Slinger pun langsung menyedot seluruh harta karun yang ada di tempat. Dan di samping itu kelihatan MC kita Su Beitian atau si AA tampan Su Beitian kelihatan berjalan-jalan mengelilingi seluruh ruangan yang ada di tempat atau di ruangan harta karun itu. Dia pun mengira bahwasannya keluarga Han dia telah mengusir keluarga Su keluar dari kota Lanhuo, dan seharusnya di tempat itu banyak harta karun-karun peninggalan dari keluarga Su. 不和你们一起了。 Pada episode kali ini kelihatan diceritakan di mana masih di pavilion harta karun milik keluarga Han. Su Beitian tidak menyangka bahwasannya di tempat itu ada dua bongkahan giok spiritual yang bisa disatukan menjadi barang yang begitu aneh. Sehingga Su Beitian tidak menyangka pisan keluarga Han memiliki barang-barang sebagus itu. Kelihatan pula di sisi lain Slinger ia sudah begitu kenyang dan ia langsung berbicara kepada MC kita Su Beitian bahwasannya ia sudah kenyang pisan. Akhirnya Slinger pun masuk ke dalam diri Su Beitian. Hingga pada akhirnya Su Beitian pun dan juga Slinger keluar dari rumah harta karun istana Han. Di sisi lain Patriark Istana Han didatangi salah seorang pemuda yang begitu kuat dan dia menjelaskan bahwasannya kepada si pemuda itu rumah harta karun sudah habis diratakan oleh MC kita Su Beitian, sehingga sang Patriark kedua merasakan kegeraman. Namun kelihatan di pangkuan Patriark kedua, Patriark Istana keluarga Han wafat ya geng. Hah? Leshan Tianlei. Dan di sisi lain kelihatan Su Beitian melihat tulisan plat yang ia dapatkan dari istana atau dari ruangan harta karun itu. Su Beitian ia menyangka bahwasannya sudah melihat benda tersebut di suatu tempat. Tiba-tiba Su Beitian langsung mengeluarkan batu roh spiritual dan pil roh spiritual di depan matanya. Menurut Su Beitian batu roh itu yang ada di depannya banyak pisan Lalu Su Beitian melihat kepada salah satu pil peledak yang cukup membuat warrior emperor kewalahan. Singkatnya cerita, Su Beitian kelihatan menunggu kenyamanan di luar ruangan dan tentunya menunggu sang kakak Qinglian dan juga si nona cantik Muransi. Lalu kelihatan si nona Muransi mengingat bahwasannya di episode sebelumnya ia diberikan penjelasan oleh MC kita Bang Kampan Su Beitian. Lalu pada kesempatan hari ini Su Beitian menunggu sang kakak guna untuk pergi ke istana bela diri Lanhuo. Kelihatan si kakak Qinglian mengajak kepada si nona Muransi ya geng. 你和我们一起吗？廖才啊。 Kelihatan si kakak Qinglian mengajak langsung kepada si nona Muransi apakah si nona Muransi ingin pergi bersama-sama atau bersama mereka berdua.
Namun ucap si Nona Muransi, dia tidak bisa dikarenakan ada urusan lain terhadap dirinya yang begitu penting. Yang padahal si Nona Muransi masih sedikit ada amak-amakan terhadap diri Subaitian dikarenakan di episode sebelumnya si Nona Muransi sedikit ditekan oleh Subaitian. Dan menurut Subaitian ia tidak menekan sama sekali terhadap diri Muransi. Lalu kelihatan si Nona Muransi meninggalkan Subaitian dan juga sang kakak Qinglian. Dan pada akhirnya Subaitian dan sang kakak Qinglian ia terus berjalan-jalan. Kelihatan pula sang kakak Qinglian ia sedikit penasaran dan menanyakan kepada Bang MC tampan Subaitian tentang dari manakah mendapatkan gelar alkemis bintang 3. Lalu Subaitian mengembalikan perkataan bahwasanya apakah sang kakak Qinglian lupa bahwasanya keluarga Su awalnya adalah keluarga ahli kimia yang begitu kuat. 北天，不是姐姐说你碰过药材啊？ 姐，这事儿先不要。 Singkatnya cerita, pada kesempatan hari ini scene kembali berpindah yang mana sang patriark kedua istanahan ia sedikit begitu emosi dikarenakan sang patriark istanahan sudah wafat. Jadi dia akan membalaskan semua yang terjadi saat ini. Scene kembali meloncat-loncat di mana kelihatan Bang MC kita Subaitian di depan sang tuan dekan Jixia. Singkatnya, Subaitian memperkenalkan sang kakak Su Qinglian ke hadapan dekan Jixia itu. Kelihatan pula Subaitian langsung memperkenalkan bahwasannya sang kakak ia baru saja membangkitkan nadi bela diri elemen api ekstrim surgawi yang ada di dalam dirinya. Dan sang kakak Qinglian telah berhasil, ya geng, menjadi warrior bintang 3. Dan Subaitian menginginkan sang kakak bisa berlatih di istana bela diri Lanhuo. 突破到3星武者境， 去朱雀院修炼吧。 Lalu sang dekan Jixia itu mendekati kepada sang wanita cantik dan sang kakak Qinglian sungguh wanita yang benar-benar cantik, ucap sang dekan. Dan sang dekan akan mengajak sang kakak Qinglian untuk pergi lebih dahulu ke Akademi Vermilion Big untuk pelatihan. Sehingga sang kakak Qinglian berterima kasih kepada sang dekan. Singkatnya cerita, keesokan harinya semua orang sudah berkumpul di Mainred Arena pertarungan guna untuk melakukan perbakuan teman. Dan Subaitian akhirnya datang ke tengah-tengah semua orang. Lalu cewek-cewek yang sudah ada di tempat itu pun merasakan bahwasannya Subaitian sangat tampan sekali pokok nama. Dan akhirnya Subaitian maju ke Mainred Arena pertarungan. Dan salah seorang anak muda yang bernama Wucheng langsung menantang Bang MC tampan kita Subaitian. Namun menurut Subaitian, Wucheng pemuda yang begitu lemah saja. Dan benar saja dengan sekali gerakan dari Subaitian, Wucheng berhasil tersungkur oleh si bawang tampan kita. 怎么会有这么帅的？ 太弱了，是你。 Dan kelihatan Subaitian langsung menunjuk lawan yang kedua. Untuk lawannya hari ini adalah si tuan muda Zhao Jinrong. Dan pertarungan hari ini begitu seru ya geng, dikarenakan lawan Subaitian lumayan cukup kuat, yaitu orang terkuat nomor 2. Kelihatan serangan demi serangan dihantamkan satu sama lain antara Subaitian dan juga Zhao Jinrong. Dan pada akhirnya kelihatan Zhao Jinrong berhasil terkapar akibat serangan dari Bang MC kita Subaitian yang begitu kuat. Kelihatan si nona cantik yaitu Qinglian langsung mendekati kepada si tuan muda Zhao Jinrong. Lalu kelihatan sang dekan Jixia mengumumkan langsung bahwasannya Subaitian telah menang dalam pertandingan. 完成终极考验。 Lalu untuk sekarang menurut sang dekan, Subaitian hanya tinggal mengalahkan si nona cantik Xiapusin. Menurut sang dekan ia kelihatan kepada Zhao Jinrong jangan berkecil hati meskipun dia kalah terhadap Subaitian. Dan ia terus menasihati kepada Zhao Jinrong ya geng. Lalu kelihatan Subaitian menanyakan apakah dia bisa pergi ke kolam darah spiritual untuk berlatih. Lalu sang dekan membolehkan Subaitian untuk pergi berlatih ke kolam spiritual. Lalu singkatnya cerita, Subaitian pun akhirnya pergi dari tempat itu bersama sang kakak Qinglian untuk menemui ketua ke-6. Dan setelah di hadapan sang ketua ke-6, Subaitian memperkenalkan sang kakak Qinglian di hadapan sang master ke-6. Dan Subaitian menanyakan kepada sang master ke-6 apakah sang dekan ke-6 menyetujui serta mengizinkan untuk datang ke Akademi Vermilion Guild untuk... 院长，我登上5榜第2了。院长已经……北田，恭喜你！
untuk datang ke Akademi Vermilion Beat guna untuk berlatih. Lalu kelihatan sang ketua ke-6 memberikan rencana untuk sang kakak bahwasannya sang kakak Qinglian sudah diakui menjadi murid Vermilion Beat. Dan menurut Master ke-6, sang kakak Qinglian bisa tinggal di ruangan pelatihan di Akademi Vermilion Beat. Lalu sang Master ke-6 pun memberikan ucapan terima kasih kepada Su Beitian dikarenakan telah mengalahkan Zhao Jinrong. Dan Su Beitian menepati peringkat kedua dalam daftar seni bela diri. Dan untuk menuju daftar seni bela diri yang pertama, Su Beitian berhak mengalahkan si nona cantik Apusin. Dan untuk mengalahkan si nona Apusin, Su Beitian harus menjadi lebih kuat. Dikarenakan si nona Apusin, dia juga begitu kuat dan berbakat. Namun singkatnya cerita, Su Beitian dan sang kakak berpamitan pergi kepada sang ketua ke-6. Kelihatan Su Beitian mengajak si nona cantik untuk bersinggah di ruangan yang ia beritahukan. Sembari ia memberikan pil spiritual kepada kakak Qinglian. Namun Su Beitian pun langsung meninggalkan pergi kepada sang kakak Qinglian. Dan singkatnya cerita, Su Beitian mendekati kepada pintu kolam spiritual. Kelihatan si penjaga langsung terkejut dikarenakan Su Beitian datang di hadapannya. Dan Su Beitian pun memperlihatkan liontin giok spiritual guna untuk berlatih di kolam darah spiritual itu. Dan kelihatan sang penjaga mempersilahkan kepada Bang MC tampan kita Su Beitian. Dan kelihatan Su Beitian langsung maju guna untuk masuk ke dalam kolam spiritual. Dan Su Beitian tidak menyangka sama sekali ya geng, setelah berada di kolam darah spiritual. Kelihatan di dalam kolam spiritual itu ada si nona Apusin ya geng, yang akan bertanding bersamanya. Dan Su Beitian pun kelihatan langsung terkejut-kejut. Namun Su Beitian ia pun langsung terkejut, tetapi Su Beitian tetaplah tenang. Dikarenakan Su Beitian akan berbaku hantam dengan si nona Apusin dengan adil dan bijaksana. Lalu menurut si nona Apusin, ia sedikit berbicara kepada Su Beitian bahwasannya jangan buat si nona Apusin menunggu terlalu lama. Dan Su Beitian pun ia akan bergegas dan lebih kuat lagi, meningkatkan kekuatan yang ada di dalam dirinya, menjadikan kekuatan dan ingin menaiki ranah Grand. Dan Su Beitian ingin segera naik ranah menjadi Grand Martial Master bintang keempat. Dan kelihatan Su Beitian langsung berkultivasi di kolam darah itu. Lalu sontak Su Beitian pun membuat kejutan dikarenakan Su Beitian ia telah berhasil menerobos ke ranah Grand Martial Master bintang keempat. Namun kelihatan ada sedikit bercandaan ya geng, Su Beitian dan si nona Apusin di tempat itu.云老，姐姐，你去了，很高，但说不定找我有事。 Scene awal ini dimana diceritakan kelihatan sang pemeran utama kita Su Beitian ia langsung keluar dari kolam spiritual. Kelihatan ia begitu kesal kepada si nona Apusin yang sudah berada lebih awal di dalam kolam itu, sehingga kelihatan Su Beitian langsung keluar dari kolam pemandian spiritual. Dan si kakek penjaga ia diperintahkan langsung oleh sang dekan Jixia untuk bisa menemui Su Beitian. Ketika Su Beitian telah keluar dari kolam pemandian, Su Beitian akhirnya ia siap dan ia ingin bergegas menuju kediaman sang dekan Jixia. Kelihatan Su Beitian menuruni tangga dan Su Beitian bertemu dengan Tuan Yun dan si nona Yun tentunya. Kelihatan kedua orang tersebut ia sangat ingin bertemu sekali bersama MC kita Su Beitian. Kelihatan Su Beitian langsung menanyakan luka yang dialami, apakah ia sudah sembuh. Kelihatan si Tuan Yun ia mengobrol bahwasannya pada dasarnya luka yang ada di dalam dirinya sudah sembuh total. Dan pada kesempatan hari ini pula sang Tuan Yun datang untuk berterima kasih atas pertolongan dari Bang MC kita Su Beitian.
Kelihatan si Tuan Yun ia memberikan 10 juta koin emas yang ada di dalam dirinya dan meminta Su Beitian agar menerima apa yang Tuan Yun berikan kepada Su Beitian. Namun kelihatan Su Beitian menolaknya dikarenakan jikalau Tuan Yun benar-benar ingin berterima kasih kepada Su Beitian, maka Su Beitian hanya meminta 2 kepastian, yaitu 2 hal saja. Kelihatan si Tuan Yun meminta kepada Su Beitian apa 2 hal itu. Kelihatan Su Beitian langsung mengobrolkan rahasia dan memerintah kepada si Nyonya Yun untuk menjauh terlebih dahulu dari tempat itu. Kelihatan pada kesempatan hari ini Sang Tuan Yun dan juga Su Beitian langsung ngobrol-ngobrol bahwasannya kelihatan menurut Su Beitian Sang Tuan Yun telah mengetahui identitas dari dirinya. Namun menurut si Tuan Yun ia tidak bermaksud untuk menyelidiki dari diri Su Beitian. Lalu Su Beitian langsung ngobrol langsung ke tupoksinya dan Su Beitian memerintah bahwasannya keluarga Yun harus segera membantu untuk menjaga bisnis keluarga Su. Dan menurut Sang Tuan Yun hal itu hal yang mudah, dia akan segera pergi bergegas menuju keluarga Su untuk mengunjungi patriark keluarga Su. Namun tiba-tiba ia dicegat oleh Su Beitian lagi dikarenakan keluarga Yun harus menjaga bisnis keluarga secara diam-diam. Dan Su Beitian meminta kepada si kakek tua atau si Tuan Yun untuk memberitahukan kembali di manakah lokasi Gunung Leze. Dan kelihatan Sang Tuan Yun mengetahui tempat Gunung Leze itu sehingga dia akan membantu kepada MC kita Su Beitian. Dan kelihatan babang MC kita Su Beitian menanyakan kepada Sang Tuan Yun bahwasanya Sang Tuan Yun berada di ranah warrior emperor bintang kelima selama bertahun-tahun. Dan mendengar hal itu pun Sang Tuan Yun sangatlah bersedih. Dan Sang Tuan Yun menjelaskan bahwasanya ia pun sudah terjebak di ranah warrior emperor bintang kelima selama 10 tahun. Sehingga mendengar hal itu pun Su Beitian langsung mengeluarkan kertas guna untuk membuat dan menuliskan resep untuk membantu si Tuan Yun. Dan jikalau si Tuan Yun berhasil mengumpulkan bahan-bahan obat, maka Su Beitian dapat membuatkan obat untuk Sang Tuan Yun agar bisa berhasil menerobos ke ranah warrior emperor bintang kelima. Sehingga si Tuan Yun ia melihat dan mengambil tulisan yang Su Beitian berikan kepada dirinya. Kelihatan ia pun langsung berterima kasih dan izin pamit kepada Su Beitian dikarenakan akan mencari bahan obat yang Su Beitian berikan. Lalu singkatnya cerita, kelihatan Su Beitian sudah berada di dalam pavilion Sang Dekan Jixia. Kelihatan Sang Dekan Jixia ia tidak menyangka sama sekali kepada Su Beitian bahwasanya Su Beitian adalah alkemis bintang ketiga. Dan Su Beitian menanyakan ada hal apa Sang Dekan mencari terhadap dirinya. Ternyata Sang Dekan pun berbicara bahwasanya pertemuan bela diri antara Istana Bela Diri dan Istana Bela Diri Lingyun akan segera dimulai. Dan selain itu pula ada 3 pertandingan seru dan 2 kompetisi tambahan. Dan hari ini pun akan ada di mana hari melaksanakan seleksi pengendalian monster-monster guna untuk menentukan kuota yang terakhir. Lalu Sang Dekan Jixia mengajak Su Beitian untuk ikut dengannya saja. Namun kelihatan Su Beitian bertanya-tanya kepada Sang Dekan bahwasanya apakah tidak ada kandidat lain yang cocok di Istana Bela Diri. Kelihatan Sang Dekan ia langsung menghuleng-huleng bahwasannya di Istana Bela Diri Lingyun semuanya hanya ahli mengendalikan hewan saja dan pastinya akan menindas Istana Bela Diri Lanhuo. Namun kelihatan Su Beitian ia mengajukan bahwasannya ia punya kandidat pengendali monster yang begitu kuat, yaitu sang kakak Su Qinglian. Dan menurut Su Beitian pula, selama sang kakak Su Qinglian masih bersedia bertarung, maka pasti akan menang pisan. Sehingga Sang Dekan memerintah kepada sang MC kita Su Beitian atau sang pemeran utama kita untuk segera memanggil sang kakak Su Qinglian untuk segera bergegas ke hutan monster spiritual. Singkatnya cerita, Su Beitian pun langsung pergi meninggalkan Sang Dekan Jixia. Dan singkatnya cerita, semua orang yaitu Su Beitian, sang kakak Su Qinglian, dan Sang Dekan semua orang sudah berada dan berkumpul di hutan monster spiritual. Kelihatan orang-orang yang sudah berkumpul semuanya. Lalu Su Beitian dan juga sang kakak Su Qinglian ia sudah berdua terus. Su Beitian memerintah kepada sang kakak untuk berhormat kepada para ketua termasuk kepada Dekan Jixia serta penatua ke-6. Kelihatan Sang Dekan memanggil kepada Qinglian bahwasannya ia mendengar kabar dari Su Beitian. Su Qinglian adalah ahli pengendalian monster.
Namun kelihatan sang kakak Su Qinglian, ia tidak mengerti tentang pengendalian monster sama sekali. Tetapi Su Beitian sedikit membantu kepada sang kakak Su Qinglian bahwasannya dia benar-benar ahli pengendalian monster. Lalu kelihatan sang kakak Su Qinglian ditantang langsung oleh si tuan muda guna untuk membuktikan sejauh mana kehebatan sang kakak Su Qinglian ini. Singkatnya cerita, kelihatan sang kakak Su Qinglian harus berhadapan langsung dengan si pemuda, dan kelihatan dengan bantuan sang pemeran utama kita Su Beitian, sang kakak Su Qinglian berhasil mengendalikan monster-monster serigala itu, sehingga monster serigala milik si pemuda itu berhasil berbalik arah menyerang kepada si pemuda miliknya itu. Dan kelihatan sang dekan Jixia memerintahkan langsung kepada sang kakak Su Qinglian untuk segera masuk ke dalam hutan monster spiritual. Hingga akhirnya dia pun langsung masuk ya geng ke dalam hutan monster spiritual yang begitu menyeramkan. Dan benar saja, para monster-monster langsung datang menghadang kepada sang kakak Su Qinglian. Dan kelihatan sang kakak Su Qinglian langsung mengeluarkan kekuatan spiritual sehingga monster-monster pada akhirnya berhasil menjauh dari diri sang kakak Su Qinglian. Lalu kelihatan Su Qinglian terus berjalan kembali, namun nasibnya cukup sial. Ia pun harus bertemu kembali dengan dua monster harimau dan monster-monster yang lainnya, yaitu monster di tingkat ke-7. Monster itu secara bersamaan datang sehingga dekan Jixia dan penatua ke-6 begitu sangatlah terkejut sekali. Tetapi sang kakak Su Qinglian, ia tetap tenang saja dan santuy, dan ia berhasil mengendalikan monster-monster di tingkat 7, sehingga si tuan muda Wu Cheng ia merasakan hal yang tidak mungkin terhadap kejadian saat ini. Sehingga melihat hal itu, sang dekan Jixia langsung melihat dan mengajak apakah sang kakak Su Qinglian dia bersedia mewakili istana bela diri Lanwo untuk kompetisi pengendalian monster yang akan segera dilaksanakan. Kelihatan sang kakak Su Qinglian dia pun bersedia ya geng. Dia mengumumkan semua orang yang ada di tempat itu bahwasannya pertukaran seni bela diri akan segera dimulai dalam kurun waktu 5 hari lagi. Singkatnya cerita, mereka semua pun selesailah ngobrol-ngobrol di tempat itu. Dan sang dekan Jixia kembali memberitahukan bahwasannya kepada semua orang untuk melakukan pertemuan di siang hari di kuil boneka perang. Hingga semua orang pada akhirnya bubar dari tempat itu. Dan kelihatan di sisi lain, si Nona Xianlu meminta maaf kepada babang MC kita Su Beitian. Namun menurut Su Beitian bahwasannya lupakan saja tentang hal meminta maaf. Lagi pula menurut Su Beitian, ia tidak mengenali keluarga Qin. Singkatnya cerita, hingga akhirnya Su Beitian meninggalkan tempat itu. Dan Su Beitian sudah berada di suatu tempat. Su Beitian sudah berjalan-jalan kembali bersama sang kakak. Namun kelihatan sang kakak Su Qinglian, ia sedikit merasakan emosi kepada Su Beitian yang telah sedikit berani menyentuh hati seorang istri. Lalu pada kesempatan siang hari ini, kelihatan semua orang sudah berkumpul di kuil boneka perang. Kelihatan sang dekan Jixia memberikan pemaparan bahwasannya lawan paling kuat yang akan mereka semua adalah seorang perwakilan dari istana bela diri Lingyun yang sangat kuat. Dan jenius yang akan dikedepankan yaitu jenius yang bernama Chang Jingyun, yang merupakan salah seorang pemuda di ranah martial spirit bintang ke-6. Jadi pastinya sangat kuat ya geng, dan sangat hebat. Dan untuk jenius yang kedua dari perwakilan istana bela diri Lingyun yaitu bernama Lei Xiao. Dia seorang pemuda yang telah menerobos ke ranah martial spirit bintang ke-5. Dan 3 orang sisanya itu merupakan orang yang paling kuat juga. Lalu menurut sang dekan Jixia, jikalau ingin menang, maka semua orang harus berlatih dengan sekuat tenaga dan lebih giat. Dan sang dekan Jixia memerintah kepada semua orang untuk bisa saling mengajar satu sama lain, dengan catatan jangan sampai saling melukai teman. Hingga kelihatan Su Beitian ia langsung ingin berlatih di kuil istana boneka itu. Dan Su Beitian langsung mengajak senior Wu Cheng guna untuk menemani berbaku hantam. Kelihatan Su Beitian dan Wu Cheng langsung menghantamkan kekuatannya masing-masing. Kelihatan kekuatan Wu Cheng masih berbeda jauh ya geng dengan kekuatan Bang MC kita Su Beitian. Kelihatan Su Beitian sedikit rada menghina bahwasannya kekuatan Wu Cheng tidak ada kemajuan sama sekali. Namun kelihatan Wu Cheng ia langsung kembali bangkit dan mengeluarkan kekuatan spiritual tinju serigala api guna untuk dihantamkan kepada babang MC kita Su Beitian. Dan Su Beitian pula ia langsung mengeluarkan kekuatan spiritual guna untuk menahan serangan-serangan yang dilontarkan langsung oleh Wu Cheng.
Dan semua orang yang ada di tempat itu tidak menyangka sama sekali bahwasannya hanya dalam beberapa hari kekuatan Subeitian meningkat pesat. Dan menurut si nona cantik tunangan Subeitian yaitu si Nona Muransi yang kelihatan sudah hadir di tempat, menurutnya kekuatan Subeitian seimbang dengan kekuatan si nona si Apusin. Lalu singkatnya cerita, semua orang pun bubar dari tempat itu guna untuk melakukan pertandingan yang ditunggu-tunggu. Hingga singkatnya cerita, pertandingan yang ditunggu-tunggu sudahlah datang. Kelihatan Subeitian dan sang Dekan Jixia sudah datang lebih awal ke main red arena pertarungan ditemani bersama antek-antek. Dan sang Dekan Jixia memberikan ucapan selamat datang kepada sang Dekan Ling yang sudah datang menghampiri Dekan Jixia. Dan menurut Dekan Jixia, ia sudah lama tidak bertemu dengan sang Dekan Ling. Lalu Dekan Ling ia sedikit ngobrol di hadapan Dekan Jixia. Dia menanyakan apakah Dekan Jixia sudah menyiapkan pajak bumi dan bangunan tanah Pulau Dongling. Mendengar kata-kata itu pun, sang Dekan Jixia menyerukan bahwasannya Dekan Ling sangatlah percaya diri. Dan salah seorang ajudan dari Akademi Lingyu, ia pun sedikit rewel kepada Dekan Jixia. Dan Dekan Jixia memberitahukan bahwasannya jikalau Istana Bela-Diri Lanhuo gagal, maka dia akan memberikan akte tanah Pulau Dongling kepada Dekan Ling. Dan jikalau Istana Bela-Diri Lingyun kalah, maka kolam langit Istana Bela-Diri Lingyun akan menjadi milik Istana Bela-Diri Lanhuo. Dan salah seorang anak ajudan muda, dia akan siap dengan kesepakatan yang diberikan oleh Dekan Jixia itu. Kelihatan si anak muda dari Istana Bela-Diri Lingyun, ia melihat kepada Zhou Jinrong yang sudah ada di hadapannya. Dan kelihatan ia sedikit rada merendahkan kepada diri Zhou Jinrong. Namun tiba-tiba datanglah si nona cantik si Nona Apusin dan dia langsung datang meloncat ke tengah-tengah mereka semua. Sembari mengatakan bahwasannya dia baru saja menerobos ke ranah warrior Emperor bintang kedua. Dan kelihatan si Nona Apusin meminta maaf kepada Dekan Jixia dikarenakan datang terlambat. Dan si Nona Apusin dia datang langsung menantang mereka berlima ya geng yang ada di hadapannya. Sehingga si Nona Apusin ia akan dihantam oleh salah seorang anak dari perwakilan Istana Bela-Diri Lingyun. Dikarenakan si Nona Apusin terlalu sombong.花枕头，期待第3次击败。点时间。是我们，武道不是御兽实验，预售不太难，半个时辰足矣，其中应该掺杂了蒙汗药。 Pada kesempatan hari ini, Cindy ceritakan yang mana kelihatan di main red arena pertarungan si Nona Apusin yang lagi menantang orang-orang dari perwakilan Istana Bela-Diri Lingyu. Kelihatan para ajudan dari sang Dekan Ling, ia sudah bersemangat untuk melakukan pertandingan di atas main red arena pertarungan. Dikarenakan sudah sampai kepada waktunya dan waktu sudah larut siang. Hingga Dekan Jixia ia langsung menanyakan kepada sang Dekan Ling apakah dia sudah siap untuk memulai pertandingan. Dan menurut sang Dekan Jixia, dikarenakan hari sudah larut, maka pertandingan akan segera dimulai hingga mereka semua pun, para dekan-dekan akhirnya menyepakati bahwasanya pertandingan akan dimulai hari ini pula. Semua orang akhirnya langsung maju guna untuk menuju main red arena pertarungan.
termasuk sang adik kakak Subei Tian dan sang nona cantik Qing Lian. Mereka pun akhirnya ikut maju guna untuk berpartisipasi ikut ke dalam pertandingan yang ditunggu-tunggu ini. Kelihatan sang dekan Jixia pun langsung memberikan pemaparan yang pertama bahwasanya perwakilan 5 orang dari Istana Bela Diri Lingyu pastinya sudah siap dan sudah datang untuk melakukan pertukaran seni bela diri. Lalu sang dekan Jixia menjelaskan pula bahwasanya dalam pertukaran hari ini ada total 5 pertandingan yang begitu seru. Yang mana menurut sang dekan Jixia pemenang yang terakhir dinobatkan sebagai pemenang yang utama. 时候不早了，此次 Dan sang dekan Jixia langsung mengumumkan di depan semua orang bahwasannya pertemuan seni bela diri resmi dimulai. Dan babak pertama yang akan dimulai yaitu babak pertandingan pengendalian monster. Dan perwakilan dari Akademi Jixia yaitu sang kakak Qing Lian ditemani bersama Zhao Jinrong. Dan kelihatan sang kakak Qing Lian disemangati langsung oleh sang adik yaitu Subei Tian. Singkatnya cerita, Zhao Jinrong dan juga sang kakak Qing Lian maju ke arena pertarungan. Dan tentunya perwakilan Akademi Ling juga ikut maju ya geng menuju arena pertarungan. Dan Subei Tian melihat dari sisi main red arena bahwasannya dia melihat sang kakak Qing Lian ada hal yang berbeda dengan Zhao Jinrong. Kelihatan di tengah-tengah arena pertarungan sang kakak Qing Lian ada sedikit beradu ucapan. Bahwasannya warrior bintang 4 sudah berani mengikuti pertandingan pengendalian monster yang begitu menyeramkan. Dan tentunya ini haruslah orang yang sudah berbakat. Lalu sang kakak Qing Lian dia datang hanya ikut pertandingan saja, bukan untuk berdebat bersama pemuda. Di sisi lain sang dekan Ling dan dekan Jixia kelihatan ia langsung berbisik-bisik tetangga bahwasannya mereka masing-masing bisa mengeluarkan satu monster saja guna untuk bisa melakukan dan melanjutkan pertandingan sampai selesai. Kelihatan dekan Ling menyepakati apa yang dekan Jixia katakan. Dan dekan Ling menanyakan kepada dekan Jixia mau dari tingkat berapakah monster yang akan dikeluarkan di pertandingan dan dipertontonkan. Kelihatan dekan Jixia menjawab bahwasannya mereka bisa memulai pertandingan dengan menggunakan monster tingkat 7 saja. 胜负如何？修为不代表本事。 Sehingga sang dekan Ling ia pun tidak menyangka sang dekan Jixia benar berucap seperti itu. Bahwasannya apakah sang dekan Jixia sudah yakin bisa mengeluarkan monster tingkat ke-7. Dan sang dekan Ling akhirnya siap ya geng dengan perkataan dekan Jixia. Dan tentunya sesuai perkataan dekan Jixia bahwasannya pertandingan akan dimulai dari monster tingkat 7. Namun menurut sang dekan Ling, sebelum pertandingan ia harus mengeluarkan harta karun guna untuk memeriksa tubuh sang peserta. Supaya memastikan peserta tidak memiliki harta karun pengendalian monster. Kelihatan jimat milik dekan Ling dilesatkan langsung ke arah badan si nona cantik Qing Lian yang manis itu. Namun kelihatan tidak ada tanda-tanda kecurangan ya geng di dalam diri si nona Qing Lian. Yang padahal mah si nona Qing Lian itu sudah dibantu ya geng oleh Siling Er atau makhluk milik si MC tampan kita Subei Tian. Hingga pada akhirnya sang dekan Ling memperbolehkan kepada dekan Jixia untuk memulai acara ini. Sehingga sang dekan Jixia mengeluarkan beruang es kutub yang ada di dalam kurungan atau yang ada di dalam penjara. Lalu kelihatan pemuda berbaju hitam akhirnya mendekati beruang es kutub itu. Kelihatan si pemuda langsung mengeluarkan air embun dingin dan langsung melesatkan ke arah beruang es itu. Dan ia berhasil dikutuk dan dibius oleh kekuatan yang ada di dalam dirinya. Sehingga semua orang sama sekali tidak percaya terhadap si pemuda perwakilan dari Istana Ling itu. Di sisi lain kelihatan si nona cantik Muransi, ia langsung ngobrol-ngobrol bahwasannya Di sisi lain kelihatan si nona cantik Muransi ia langsung ngobrol-ngobrol bersama babang tampan kita Subei Tian bahwasannya apakah sang kakak Qing Lian bisa menang dalam pertandingan. Namun menurut Subei Tian dengan percaya diri pasti sang kakak Qing Lian pastilah akan menang. 别急，这就青莲姐姐一定会胜利。
Lalu si pemuda yang sombong sekali ia memerintah kepada si Dekan Jixia untuk membuka kandang monster beruang es kutub itu. Dan benar saja Dekan Jixia langsung membukakan kandang monster. Kelihatan si pemuda langsung menggunakan mantra pengendali hewan serta segel hewan. Kelihatan si pemuda Junior Su itu dipuji-puji terus oleh besti-bestinya. Dikarenakan sungguh menakjubkan sang Junior Su mempunyai ilmu pengendalian monster yang begitu hebat. Kelihatan teman-teman senior Su itu ia sedikit diomel-omel ya geng. Dikarenakan Suexi rada sedikit sombong. Lalu sang Dekan Jixia serta Dekan Ling memuji-muji penampilan yang bernama Suexi itu. Bahwasannya penampilan Susi itu memanglah luar biasa. Tetapi kelihatan si nona cantik Xu Qinglian menggunakan langsung aura spiritual monster tingkat yang luar biasa. Sehingga segel yang dilesatkan oleh Susi berhasil terbobol hingga membuat beruang itu lepas ya geng dari kurungannya. Dan mengakibatkan Susi terhempas sejauh 2 meter. Hingga sang Dekan Ling dan Dekan Jixia langsung mengamankan monster itu dengan menggunakan aura spiritual yang ada di dalam tubuhnya. Sehingga menurut sang Dekan Jixia, pertandingan Susi adalah pertandingan yang gagal. Dan untuk sekarang adalah Qinglian. Dan untuk perwakilan sekarang adalah Qinglian, perwakilan dari Akademi Jixia. Kelihatan si kakak Qinglian begitu cantik dan langsung maju ke main arena pertarungan serta menghormat ke hadapan seluruh dekan dan semua orang yang ada di hadapannya. Namun kelihatan sang Dekan Ling malahan menghina bahwasannya gadis kecil telah berani berpartisipasi dalam acara pengendalian monster. Dan sang Dekan Ling ia sedikit tidak percaya banget terhadap anak muda ini. Dan dia terus menghina kepada si nona Qinglian. Namun menurut si nona Qinglian, pengendalian monster bukanlah hal yang sulit, sehingga bisa semua orang untuk mencobanya. Scene ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di episode kali ini ya geng. Terima kasih buat kalian yang sudah subrek, terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. See you next di video pembahasan.